Assalamualaikum sahabat muslim. Kembali lagi bersama Fakta Islam. Semoga sahabat semua diberikan Allah SWT hari yang baik dan penuh berkah. Sebelum mulai video, tekan tombol subscribe dulu bro. Pada masa kerajaan Babilonia kuno, sihir dan ilmu hitam berkembang begitu pesat. Orang-orang dengan ilmu setan itu mulai menancapkan kekuasaannya hingga kerajaan, sehingga pihak istana dan masyarakat yang beriman pun terdesak dengan keberadaan ilmu tersebut. Sementara itu, malaikat yang berada di atas langit turut berdebat atas keadaan dan kerusakan yang dibuat manusia melalui ilmu hitam yang banyak digunakan setan tersebut. Anak-anak Adam itu, engkau jadikan mereka makhluk pilihanmu di bumi, tapi mereka mendurhakakanmu. Kemudian Allah SWT berfirman, sungguh jika aku turunkan kamu ke sana dan aku bentuk kamu seperti pembentukan mereka, niscaya kamu akan melakukan sebagaimana yang mereka lakukan juga. Maha suci engkau wahai Allah SWT, takkan mungkin kami mendurhakakanmu, jawab para malaikat. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui, firman Allah SWT. Kemudian para malaikat kembali menjawab, kami adalah lebih patut dan taat kepada engkau dibanding anak keturunan Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kembali berfirman kepada para malaikat dengan meminta mereka memanggilkan dua malaikat untuk diturunkan ke bumi. Panggillah kemari dua malaikat, aku akan turunkan mereka ke bumi hingga kamu dapat melihat apa yang dilakukan kedua makhluk itu. Pilihlah dua yang termulia di antara kamu. Tuhanku, biarkanlah Harut dan Marut yang melakukannya turun ke bumi, jawab malaikat. Akhirnya malaikat yang dipilih itu diturunkan ke bumi dengan diberi sifat yang sama seperti manusia, di antaranya nafsu, syahwat, hingga akal. Hal itu sebagaimana kisah yang diriwayatkan oleh Abu Hatim dari Asam bin Rawat dari Adam, dari Abi Ja'far dari Qais Ubaid dari Ibnu Anas radhiyallahu anhu. Dua malaikat terpilih itu kemudian mengemban tugas mengajarkan kepada manusia ilmu sihir untuk mengalahkan ilmu hitam yang diajarkan setan. Hingga akhirnya ilmu setan yang berkembang di kerajaan Babilonia saat itu berhasil dikalahkan, dan penguasa kerajaan saat itu dengan tegas melarang warganya untuk mempelajari ilmu setan. Diriwayatkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kedua malaikat itu mengajarkan kepada manusia tentang peringatan terhadap sihir, bukan mengajarkan untuk melakukan sihir. Karena dianggap sangat berjasa, keduanya pun diberi penghargaan oleh penguasa kerajaan Babilonia. Di antaranya diberi posisi sebagai penasihat kerajaan dan harta yang berlimpah. Namun kedudukan dan harta yang berlimpah itu membuat Harut dan Marut lupa akan tugasnya saat diturunkan ke bumi. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dengan kehendak Allah lalu datang seorang wanita cantik yang bagai bunga Zahroh. Zahroh pun mendatangi kedua malaikat itu untuk mengujinya. Kedua malaikat itu tertarik dengan kecantikan Zahroh hingga timbul keinginan hasrat terhadapnya. Kemudian Zahroh berkata, maukah kamu mengucapkan kalimat mantra musyrik? Kemudian kedua malaikat itu menjawab, tidak demi Allah, sedikit pun kami tidak mau mempersekutukan Allah untuk selama-lamanya. Tak lama, Zahroh pun meninggalkan kedua malaikat itu dan kembali membawa seorang anak kecil dalam perbincangan itu. Zahroh berkata agar kedua malaikat tersebut mau membunuh anak kecil tersebut, namun permintaan itu kembali ditolak oleh Harut dan Marut. Hingga pada akhirnya Zahroh kembali dan membawa arak. Dia pun menyampaikan jika ia tidak akan mengikuti jalan kedua malaikat tersebut sebelum keduanya meminum arak tersebut terlebih dahulu. Malaikat Harut dan Marut akhirnya bersedia meminumnya lantaran rayuan Zahroh dan berakhir dengan perzinaan yang dilakukan oleh Zahroh. Tindakannya berlanjut dengan membunuh anak kecil serta mengucapkan kalimat musyrik. Diriwayatkan oleh Makhul dari Mu'adz, maka datanglah dari sisi Allah malaikat Jibril kepada mereka. Pada saat Jibril datang, Harut dan Marut menangis dan Jibril ikut menangis sembari berkata, sesungguhnya cobaan seperti ini, apakah yang membuat kalian sampai terhanyut seperti ini? Saat kembali ke langit, Harut dan Marut menyampaikan setiap tugas yang diamanatkan sebagai manusia hingga berakhir pada perbuatan dosa. Malaikat pun akhirnya menyadari bahwa tidak mudah untuk menjadi manusia. Dalam sidang tersebut, Harut dan Marut akhirnya memilih untuk dihukum di dunia oleh Allah SWT. Berbagai cerita dan hikayat menyebut jika Harut dan Marut sampai sekarang masih dihukum oleh Allah SWT
dengan digantung kakinya di atas dan posisi kepala di bawah di suatu tempat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.